Nah, makeupnya udah kan ya, saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Halo pemirsa, apa kabar Anda semua? Semoga selalu sehat dan semangat dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program unggulan Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pemirsa, Q&A malam ini akan membahas kegaduhan hasil Pilpres 2024. Lalu sebelumnya kita juga akan membahas hal-hal terkini dan terupdate. Dan saya tidak sendiri, panelis yang terbaik kami sudah dengan sangat setia dan berbaik hati untuk hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sambut yang pertama, Kang Maman. Mbak Tejo. Yohana. Oke. Sherry Anavita. Bang Ferry, selamat datang. Dan ada Semi. Dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk rekan-rekan mahasiswa yang ada di studio. Terima kasih, semangatnya semuanya sudah setia hadir di Q&A. Nah, faktanya Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada gelombang baru kontroversi politik yang dipicu oleh adanya dugaan kecurangan pemilu tersebut. Berbagai upaya termasuk penggunaan hak angket terus digulirkan oleh para politisi Senayan. Namun pertanyaannya, akankah hak angket ini menjadi sebuah mekanisme yang jitu untuk menegakkan konstitusi dan juga demokrasi kita? Kita akan undang bintang tamu spesial kali ini. Yang pertama kita akan undang Abraham Samad dan juga yang kedua Bang Refli Harun. Tepuk tangan dong. Menyala abangku. Apa kabar? Jangan dulu dong Bang Refli. Oh, jangan dulu. Saya nggak mau bersihin Abraham Samad. Oh, udah rindu kursi. Apa ini maknanya kok? Apa namanya? Elus-elus kursi. Mau dapat kursi juga? Bukan, kursi itu harus bersih. Kursi harus bersih, Pak. Iya dong. Tunggu. Ini kan ngomong karena ngomongnya kursi, iya. Bang, ini gaduh di luar ini sebenarnya memang kepentingannya untuk negeri atau memang untuk cari perhatian? Dua-duanya. Maksudnya gimana? Ya, untuk negeri dan untuk cari perhatian. Agar supaya apa kepentingan cari perhatian? Kalau kita tidak dapat perhatian, gimana orang kemudian melihat kita? Kan gampang kan? Jadi kalau kita mau berjuang sesuatu untuk negeri, ya kita harus cari perhatian. Benar nggak Mbak? Nanti Mbak ya? Efektif nggak? Tapi efektif nggak Bang Abraham dengan podcast dan dengan suara-suara kritiknya saat ini? Sebenarnya efektif menurut saya ya. Karena kita menuntun orang. Karena kan banyak orang sesat nih jalannya. Siapa yang sesat? Banyak, makanya lewat podcast lah kita menuntun orang supaya dia nggak sesat. Begini, saya contoh yang sesat tuh yang 5 orang ini sesat semua. Tapi saya mau nanya ini ya pemirsa, abang berdua ini kan lantang sekali ya menyuarakan kritiknya begitu. Keluarga dan sanak saudara aman-aman saja? Tidak ada tekanan atau teror mungkin yang dialami? Aman ya. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. So far so good. Ya. Cuma yang dialami Refli ini mungkin karena dia terlalu keras, maka dia udah di lobi. Masuk jadi menteri. Oke. Paling tidak nama saya disebut waktu deklarasi kemenangan. Ya kan? Tapi ya, itu bukan perlu tujuan. diklarifikasi tapi. Diklarifikasi ya. Iya. Oke, pemirsa sebelum kita akan memulai, saatnya kita akan pemanasan dulu. Tidak hanya dua bintang tamu kita, saya juga pengen dong para panelis ini juga punya solusi apa sih untuk negeri ini. Ayo dong bangkit berdiri, saya pengen tanya langsung nih. Rekan-rekan panelis boleh kita berkumpul di tengah, kita ngeriung di sini ya. Kumpul warga musyawarah bersama. Silakan Bang Refli dan juga Bang Abraham ikut dong. Oh ikut. Nah, yang pertama, Bang Semi, apa solusi untuk negeri? Mundur wir, anak udah dapat, mantu udah dapat, masa semuanya mau diborong? Bang Abraham, apa nih solusi untuk negeri? Mundur wir, rejim ini harus diberhentikan.
Apa nih solusi untuk negeri? Mundur Wir, ini republik, presiden, bukan raja, bukan dinasti. Bang Refli, solusi untuk negeri? Mundur Jok, yang curang diskualifikasi. Shirley, maju dong. Apa solusi untuk negeri? Mundur Wir, reformasi itu harusnya berjalan maju, bukan berjalan mundur. Apa solusi untuk negeri, Bang Ferry? Mundur Wir, angket beras mau lewat. Udah semuanya, Mbak Tejo belum dong. Mbak Tejo, apa nih solusi untuk negeri? Mundur Wir, Gatot Kaca harus jatuh, jangan di atas terus. Baik, terima kasih. Silakan duduk teman-teman panelis dan juga bintang tamu. Silakan. Oke, ya. Pemirsa dan juga rekan-rekan bintang tamu, seperti biasa aturan mainnya ada 9 box. Nanti akan ada pemilihan nomor yang akan dipilih oleh Bang Refli dan juga Bang Abraham. Kita buka dulu. Bang Refli boleh pilih nomor berapa? Nomor 9. Ya, nomor 9. Kenapa pilih nomor 9? Saya ingat SBY. SBY itu sangat mengagungkan nomor 9 karena kelahiran 9 September dia. 1949. Kalau tidak salah 1949. Dan 9 September kelahiran Demokrat. Nah, Demokrat partai yang saya sesalkan hari ini. Oke. Makanya pengagum SBY ya. Oke, Karena kemarin demokrasi, oposisi soalnya. demokrasi. Oh, demokrasi. Makanya cocok kan demokrasi kan. Kita langsung aja ke Semi untuk pertanyaan pertama pada bintang tamu kita. Ini kan sebenarnya orang bilang ada yang curang Ya. dengan pemilu ini. Sebenarnya menurut Bang Refli, ini kecurangannya itu di perhitungan atau sebelum masuk TPS. Suara yang dipengaruhi oleh bansos lah, atau aparat desa yang dimobilisasi. Kalau kecurangannya yang sebelum di TPS, kenapa pihak yang sekarang kalah, ya setidaknya menurut versi Quick Count ya, nggak boikot aja sih dari awal kalau memang udah tahu curang dari awal gitu loh. Gimana Bang Refli? Iya juga ya pikiran dia. Iya, betul. Demokrasi dan pemilu itu kan sarana dan komitmen kita. Jadi kita berharap bahwa ya Pak Jokowi sadarlah jangan cawe-cawe. Kan kritik itu kan tidak hanya pada saat pencoblosan dan kedepannya, tetapi sebelum pencoblosan itu sudah ada kritik yang luar biasa. Ini ada dirty vote misalnya, ya kan, bintang dirty vote. Tetapi yang jadi masalah adalah ternyata bukannya sadar, malah menjadi-jadi untuk kemenangan itu. Jadi sebenarnya protes itu sudah ada sebelumnya. Hanya masalahnya adalah kita mau menyampaikan protes itu kemana? Ke Bawaslu, ke KPU. Tidak efektif. Karena itu memang yang ditunggu akhirnya ya tadi. Kalau nggak jalanan, angket, atau mungkin Mahkamah Konstitusi. Walaupun terus terang, institusi itu kan institusi yang juga tidak terpercaya. Bahkan pangkal masalah sesungguhnya. Nah, tapi nggak punya yakin pilihan. angket akan terjadi, Bang Refli? Tergantung Kepada siapa? bergantung kepada iman. Enggak, serius. Ini kan Saya serius ada banget. pesan Kenapa saya bilang angket ini iman? kan soal kalau kita maju bicara 01 dan 03, itu dia punya 314 suara. Dan itu mayoritas, 50% plus 1, dan itu sudah cukup untuk mendorong hak angket. Setelah diinisiasi dari 25 orang minimal dengan lebih dari satu fraksi. Begitu dibawa ke paripurna, maka kalau kita sudah menguasai 50% plus 1, maka secara teoritis harusnya hak angket berjalan mulus. secara praktik, karena kan ini sudah mulai ada gerilya Sandra menyandra kasus. Praktiknya adalah ada gerilya yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak suka angket ini berlangsung. Dan gerilya itu akan kita lihat. Sekarang Bang Ferry silahkan, boleh ke Bang Abraham atau Bang Refli? Ya, ke Bang Abraham ya. Apa salahnya Bang sayang anak? Kenapa harus diangket pula untuk jadi sayang anak ini? Begini, Bang Ferry, saya tuh mengikuti pemilu sejak Orde Baru ya. Dan kebetulan saya jadi aktivis juga sejak Orde Baru. Dan saya menilai pemilu kali ini adalah pemilu paling buruk kecurangannya, paling brutal dan paling sadis. Karena itu dipertontonkan secara kasat mata dan tidak perlu menganalisisnya terlalu jelimet. Orang sudah pasti tahu ini curang. Sehingga menurut saya ada 4 front yang harus dilakukan untuk melakukan perlawanan terhadap kecurangan ini. Front pertama lewat MK. Front kedua lewat hak angket. Front ketiga
lewat gerakan massa dan front keempat lewat media sosial. Nah, perlawanan-perlawanan ini misalnya seperti suara-suara dari Bang Abraham atau Bang Refli, ini benar-benar pure atau memang karena ada kepentingan? Misalnya kayak Bang Refli kan juga dekat sama Pak Jokowi, pernah menduduki beberapa posisi seperti itu. Atau ini sebenarnya hanya ajang balas dendam? Seperti apa Bang Refli dan Bang Abraham sama? Saya minum dulu ya, biar Abraham sama yang menjawab dulu. Bang Abraham dulu. Jadi sebenarnya nggak ada soal balas dendam. Saya dengan Pak Jokowi akrab banget loh. Ya. Dan pertama saya menyatakan bahwa saya tidak bisa lagi menerima semua produk pemerintahan ini ketika merevisi Undang-Undang KPK. Disitulah saya melihat bahwa pemerintahan ini sama sekali tidak bisa diharapkan lagi. Dan ketika itu juga saya mengambil posisi bahwa saya harus berhadapan dengan pemerintahan ini. Saya harus menjadi orang yang paling terdepan untuk mengkritiknya. Yakin apapun resikonya? Apapun resiko. Kalau misalnya ditawarin jabatan atau mungkin uang? Begini, dari dulu saya sudah menerima risiko yang luar biasa ketika jadi ketua KPK. Saya udah dikriminalisasi. Dulu juga jadi aktivis, saya udah pernah di penjara. Jadi menurut saya begitu biasa-biasa aja lah. Jadi bagi saya bukan lagi hal sesuatu yang saya takuti. Ya. Kalau ditawari jabatan, mungkin saya nggak ditawari jabatan. Yang ditawari jabatan itu Bung Refli. Oke, baik. Kita lanjutkan ke Bung Refli. Dan saya, kewajiban moral saya tidak boleh ikut dalam gerbong pemimpin yang saya anggap, keras nih ya, pemimpin yang saya anggap mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Oke, bicara... Saya bahkan mengatakan haram hukumnya. Haram. Haram hukumnya. Oke, bicara soal moral dan etika, kita ke Mbak Tejo. Silakan Mbak Tejo. Ngeri nih. Ngeri nih kalau Mbak Tejo. Gini loh, saya kalau ngelihat orang yang speak up kayak Abraham Samad, kayak Refli Harun, saya terus beralih ke masyarakat. Apa mungkin karena masyarakat kita nerimo. Suatu hari di Bali, di resepsionis, ada bule yang protes hanya karena sendok putihannya itu ada air. Ya. Kalau kita di kamar hotel bintang berapa terus masih ada, ya oke lah biasa. Nah, Dilap sendiri. Gitu. iya ya sudahlah jangan Nah, berhadapan dengan masyarakat kayak gini, mungkinkah ada revolusi? Sepertinya kalau kita melihat rakyat kita yang lagi permisif, saya mengistilahkan gitu, Iya, rakyat kita yang lagi betul. permisif dan mengalami orientasi nilai, maka mungkin kita agak khawatir, tidak terlalu punya harapan bahwa akan bisa terjadi yang namanya reformasi maupun revolusi. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, bahwa revolusi dan reformasi itu memerlukan momentum. Momentumnya sekarang ada. Tinggal bagaimana kita mendorongnya sekuat-kuatnya sehingga itu bisa bergulir. Mudah sekali melihat kecurangan ini, tapi Iya. kita susah membuktikan. Enggak, Kan membuktikan pernah gampang juga. Yang susah itu adalah hati nurani hakim untuk berani mengatakan ini curang dan Anda saya diskualifikasi. pihak istana berpendapat bahwa ini kecurangan akan susah dibuktikan. Makanya saya minta klarifikasi. Apakah kecurangan pemilu ini seperti kecantikan? Misalkan kita tahu, kita semua mengaku Yohana cantik. Terima gitu. kasih Mbak Mbak. Tejo. Jadi buktikan bahwa dia cantik. Nggak bisa kan? Gitu loh. Mbak, Bisa. Apa Mudah, buktinya? Oke, begini. Bisa nggak saya tanya? Enggak, ini penting. Johanna nggak boleh ngomong. Ini soal apa buktinya? Apa buktinya bahwa dia cantik? Mbak, saya balik. Oke. Ini pertanyaan Mbak, jawab ya. Iya. Yakin nggak kalau istana terlibat dalam orkestrasi kecurangan pemilu? Mbak, yakin apa enggak? Ada keyakinan itu. Nah, ya kan? Yakin nggak kalau istana mengeluarkan bansos untuk kepentingan pemilu? Secara kepatutan, ya. Yakin nggak kalau aparat baik sipil dan militer terlibat dalam pemenangan paslon tertentu? Saya nggak berani ngomong. Yakin apa enggak? Karena saya nggak sesiap Bang Abraham. Nah. Gitu. Iya. Coba bayangkan, kita tidak siap ngomong itu bukan berarti nggak yakin, nggak berani ngomong kan? Bayangkan, kita yakini semua kecurangan. Yakin nggak ada intimidasi? Yakin nggak ada mobilisasi terhadap aparat desa? Semua itu kita yakini. Tapi masalahnya adalah ketika kita presenting ke Hakim MK mengatakan, tolong angka-angkanya dulu lah, kami jangan dibawa pada persoalan-persoalan yang substantif seperti ini. Nah, makanya kita akan dorong Hakim MK untuk berani dengan otot massa ini. Mudah-mudahan gerakan massa itu bisa mengimbangi ketakutan mereka akan intervensi kekuasaan lain. Baik. Oke, tunggu. Selanjutnya Bang Abraham, box nomor berapa? 1. Oh, 1, langsung box nomor 1. Kita buka box nomor 1.
Pilih box nomor 6. Berarti kita buka box nomor 6. Nggak boleh 1 ternyata ya. Kita buka box nomor 6. Bocorin dong. Nah. Oke, kita lanjutkan. Masih ada hubungannya dengan masalah kecurangan. Mungkin Kang Maman ada pemikiran-pemikiran. Sepesimis itukah kita dengan MK? Karena dari tadi Bang Refli bilang kualitas. Sehebat apapun aduan kita, kalahnya sama pertanyaan soal kuantitas. Ya. Sampai kapan? Apakah kita tidak punya strategi untuk menghadapi hal ini? MK itu mayoritas hakimnya paham bahwa mereka adalah the guardian of the constitution. Mereka adalah penjaga konstitusi. Tetapi kalau mereka mau melipir, tidak mau mengambil resiko, mereka kembali kepada doktrin yang sangat tradisional, yaitu kami cuma hitung-hitungan aja. Nah, itu cara mereka untuk menghindar dari tanggung jawab besar, menegakkan pemilu yang konstitusional, yang jujur dan adil. Pertanyaannya adalah, kok hakim konstitusi begitu kualitasnya? Ya memang begitulah. Karena itu terus terang saya mengatakan, ini mohon maaf dengan hakim konstitusi, saya mau mendelegitimasi hakim konstitusi mengatakan Anda penakut, Anda tidak berani, sampai kemudian dia membuktikan bahwa omongan saya salah. Dan saya berharap omongan saya salah. Gitu caranya. Oke, silakan Bang Ferry. Ya. Soal sepak bola sebenarnya. Iya. Liga Italia. Ya. Ada kasus pengaturan skor. Ya. Nah, apakah dalam kasus pengaturan skor yang dibahas dan dibuktikan skor mana yang paling layak atau prosesnya yang bermasalah? Ya, wasitnya terlibat, pemainnya terlibat, klubnya terlibat, organisasi sepak bolanya terlibat. Kalau Mahkamah Konstitusi sibuk dengan hasil padahal prosesnya bermasalah, sebenarnya mereka tahu nggak soal Liga Italia dan liga-liga yang bermasalah itu, Bang Refli, sebagai mantan wartawan sepak bola juga. Oke, saya tahu, ya kan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa skor itu hanya dari pertandingan saja. No. Itu bisa aja ada mafia di belakang layar itu yang mengatur skor pertandingan. Jadi ketika pertandingan dilakukan, ya skor itu bisa dibuat semaunya saja. Makanya saya katakan, kalau kita rely on dengan angka-angka, udahlah buang semua angka itu. Yang kita harus rombak adalah struktur kekuasaan, struktur demokrasi kita, atau tradisi demokrasi kita yang menggunakan uang dan kekuasaan untuk memenangkan pertarungan. Di Liga Italia terakhir, Ya. Juventus begitu ketahuan terlibat didiskualifikasi. Diskualifikasi. Itu yang kita harapkan. Pertanyaan, kalau ketahuan terlibat salah satu pasangan calon, mungkinkah didiskualifikasi? Tidak ada yang tidak mungkin, karena dalam konteks pilkada sudah ada. Sepertinya percaya betul dengan hakim MK. Saya berusaha untuk percaya karena tidak ada alternatif lain. Sorry, apakah ini nggak bisa jadi presiden MK yang sekarang ini? Saya mau ingat, kalau nggak salah, Ya. sudah ada ketentuan Jaksa Agung tidak boleh dari partai. Ya. Satu. Terus baru lama ini pilkada tetap dimundurkan di waktu tidak dimajukan seperti dugaan atas keinginan Jokowi. Ya. Dimajukan Tetap selama November. tetap. November. Bukankah itu sudah titik cerah untuk nggak? Tapi di drama Korea, Mbak, untuk set ending itu ada kebahagiaan. Oke, Charlie silakan. Tapi dengan semua dugaan kecurangan yang sudah dipertontonkan secara masif, brutal, terstruktur ini, sebetulnya awal mulanya ini kenapa, Bang? Apa karena civil society terlalu pasif? Atau karena penguasa? Saya keberatan. Apa karena Enggak, penguasa? saya keberatan. Sebentar, Bang. Oh, iya, Apa oke. karena penguasa yang merasa wah perlawanan dari legislatif dan rakyat juga nggak terlalu memberikan Nggak impact? Kalau kita lihat, ada dua indikator itu pemilu baru kita boleh katakan pemilu itu berintegritas. Integritas itu pemilu yang jujur. Pertama penyelenggaranya, kemudian prosesnya tadi seperti yang Bung Ferry sampaikan. Dua-duanya ini tidak berintegritas. Jadi bagaimana caranya kita mau katakan pemilunya berintegritas? Contoh misalnya penyelenggaranya. Kan kita tahu dari semua komisioner KPU itu sudah bermasalah proses proses seleksinya. Kemudian belum lagi kita lihat pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ketika melakukan verifikasi parpol. Jadi memang penyelenggaraan sudah bermasalah. Kemudian yang kedua, prosesnya. Kalau kita lihat proses menuju kepada pilpres dan pemilu, itu semua sudah bermasalah, tidak berintegritas. Dari hulu hingga hilir, itu semua curang. Nggak ada yang benar. Bang Ferry ini pernah datang ke kantor saya, memperlihatkan peta kecurangan. Disitulah saya paham betul bagaimana kecurangan ini didesain sedemikian rupa,
Sehingga seolah-olah nanti apa yang dilakukan itu bukanlah hal yang kita lihat curang. Padahal sebenarnya menurut saya yang terjadi justru kasat mata. Tadinya kan dia mendesain ya Bung Ferry agar supaya kecurangannya itu bisa tidak terlihat secara kasat mata. Tapi ternyata yang terjadi itu kan justru terlihat secara kasat mata. Dan ini menurut saya wajar. Karena dalam teori kejahatan, teori-teori pidana bahwa tidak ada satupun kejahatan yang dilakukan itu bisa sempurna sedemikian rupa. Seperti yang didesain dari awal. Persoalannya adalah ketika kita bicara kecurangan, kita harus fair ya, bahwa itu bisa saja terjadi juga di 01, 02, ataupun 03 ya. Oke, jadi yang membedakan adalah, ini kan yang disoroti adalah ada cawe-cawe dari kekuasaan itu. Nah ketika tadi sebegitu masif seperti yang disampaikan Bang Abraham, ya pada akhirnya ujung-ujungnya kan ini tuh rakyat bertanya-tanya, siapa sih yang bisa untuk menggerakkan akar dari masalah, yaitu pucuk kuasa ini gitu. Siapa yang bisa berani? Oke, tadi kalau kita pesimis dengan MK, maka sebenarnya masih ada dua front yang menurut saya yang bisa kita harapkan. Front kedua itu hak angket, karena hak angket juga dia nanti bisa memutuskan bahwa misalnya pemilu itu terjadi kecurangan yang TSM sehingga pemilu itu bisa diulang, kan begitu. Kemudian ketika dia memutuskan bahwa pemilu diulang, dia juga bisa memutuskan bahwa ternyata dari hasil pemilu yang curang itu ada salah satu paslon itu dampak dari kecurangan itu dirasakan oleh paslon tertentu. Jadi dampak kecurangan sehingga paslon tersebut meraih kemenangan. Maka itu diskualifikasi. Kemudian yang ketiga juga mungkin nanti lewat hak angket, karena ini kan hak penyelidikan. Mungkin juga bisa berujung kepada pemaksulan. Oleh karena itu menurut saya kalau kita punya kans kecil di MK, maka dua front ini yang harus kita optimalkan. Hak angket dan gerakan massa. Hak angket menurut saya sebenarnya kalau DPR-nya itu DPR yang berintegritas, maka tidak perlu didorong. Tapi karena DPR-nya ini hampir sebagian besar kita ragukan integritasnya, maka dia perlu dorongan dari gerakan massa. Sehingga dia akan bisa berbuat sesuai dengan yang diinginkan oleh publik. Tapi ketua DPR aja menyatakan bahwa kita harus siap menang dan siap kalah. Itu bagaimana? Wah, begini. Siap menang, siap kalah itu kita bisa terima kalau memang pertandingannya itu fair, maka kita siap kalah. Tapi kalau pertandingannya tidak fair, maka kalau saya tidak siap untuk kalah. Kalau saya kalah dari hasil kecurangan, maka saya akan menolaknya dan melawannya protes. sampai kapanpun juga. Baik, terima kasih. Kali ini kita lanjutkan box selanjutnya. Abangku Refli, silahkan nomor berapa? Box nomor 3. Etik. Oke. Silahkan Semi. Sedikit mengulang tadi, salah satu titiknya tadi adalah gerakan massa. Apakah kondisi negara Indonesia saat ini itu sudah memenuhi syarat untuk gerakan yang masif? Karena tahun 98 sendiri, tahun 97 baru dilakukan pemilu. Kenapa terjadi tahun 98? Karena di situ tiba-tiba harga melonjak, orang pada di PHK dan sebagainya. Disitulah akhirnya kaum kelas menengah yang tadinya biasa-biasa, yang sekarang itu disebut silent majority, ya kan, merasa terusik hidupnya. Itulah menjadi syarat kenapa 98 Soeharto harus turun. Nah, jadi sebenarnya apakah syarat untuk gerakan massa itu sudah tercapai, itu Bang Abram? Jadi begini, kita selalu menganggap bahwa kondisi saat ini itu belum memenuhi syarat untuk adanya gerakan massa. Begitu ada momentum, ada pemicu, ada trigger, maka disitulah kemudian akan terjadi sebuah pergolakan yang luar biasa. Nah, saya sebenarnya atau kita semua lagi menunggu apa triggernya. Nah, kalau tidak jadi ada, triggernya itu pemicu. Jadi ini ada suasana perang misalnya, tapi tidak ada yang berani menembakkan pelatuk itu. Nah sekarang nih orang menunggu triggernya apa? Sampai kapan menunggu? Jangan-jangan memang nggak ada. Trigger itu nggak bisa kita besok lusa kita rencanakan, enggak. Tetapi ketika pelatuk itu belum ada, misalnya sebuah rekaman atau sebuah dokumen dan lain sebagainya, atau sebuah pengakuan dari pelaku, maka kita belum akan mendapatkan trigger itu. Nah mudah-mudahan trigger itu dalam jangka waktu
Ya sebulan ini kita dapatkan dan kita dapat perubahan yang signifikan dalam demokrasi kita ke depan. Oke. Insya Allah. Soal trigger nih Bang Ferry. Ya, Gitu. salah satu standar etik bernegara kita kan konstitusi ya. Ya. Jangan-jangan tidak ada trigger itu memang karena tidak ada juga pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi. Yang dia langgar tidak ada. Tapi Yang diterabas semua. tapi karena dia terobos semua. Sehingga konstitusi tidak ada lagi sebagai parameter ya kan. Jadi kalau kita bicara begini. Dalam konteks pemilihan umum saja, kan konstitusi mengatakan pemilu itu harus luber dan jurdil. Oke, langsung, oke, kita mungkin nggak ada masalah, umum nggak ada masalah. Begitu bebas, apa yang bisa Anda katakan kalau misalnya ada cerita begini, berapa persen kemenangan, atau sekian persen, 70%? No, kami ingin yang menang paslon ini dengan persentase ini. Bagaimanapun caranya. Itu intimidasi. Datangkan aparat desa seluruh Indonesia ke Jakarta. Yang tidak datang dipanggil polisi. Itu intimidasi. Kalau kita bicara teori piramida pemilu, intimidasi itu sesuatu yang bisa membuat pemilu itu invalid dan harus diulang. Bagaimana kita mau mengatakan adil kalau seandainya deploy bansos 560 triliun untuk paslon tertentu, lalu yang lain dirugikan. Ada mantan ketua umum partai politik yang sekarang menjadi Dewan Pembina yang mengatakan, ini mohon maaf ya, jangankan manusia, monyet pun katanya, kalau dibiayai dengan 560 triliun itu bisa jadi presiden. Ini mohon maaf. Tapi saya punya keyakinan semua ini bermula dengan menghancurkan KPK. Sehingga penyimpangan di bansos dan segala macam itu bisa berjalan. Lolos gitu ya. Benar nggak tuh Bang? Saya sepakat. Tapi sebelum Langsung saya jawab bersemangat itu, ya. saya ingin sedikit menggambarkan begini, bahwa kita tidak punya tradisi ketatanegaraan membawa seorang mantan presiden untuk mempertanggungjawabkan seluruh perilaku politiknya melanggar. Ya kata Mbak Tejo, budaya permisif Ya. itu. Tapi ini penting bagi sebuah proses pembelajaran. Karena mungkin setelah Presiden Soeharto, maka itu akan dicontoh bahwa kalau kita melakukan politik ugal-ugalan, kita melanggar konstitusi, kita melanggar undang-undang, ketika kita jadi presiden dan ketika kita turun jadi presiden, hukum tidak akan mungkin bisa menghampiri kita karena kita punya hak imunitas. Lalu Di kaitannya bawah. dengan KPK, apakah benar bahwa KPK ini dijadikan alasan sampai dengan saat ini? Itu sudah jelas ya. Kalau kita lihat lewat revisi undang-undang itu kan sudah jelas bahwa sebenarnya rejim ini ingin menghancurkan agenda pemberantasan korupsi lewat revisi undang-undang KPK yang dibuat agar supaya KPK dibuat tidak berdaya. Nah, masih bisakah KPK saat ini untuk mempertahankan diri dengan personil-personil yang mungkin Anda lihat mereka-mereka yang ada di dalam sekarang ini sedang bertarung di dalam KPK masih bisa dipercaya juga? Mungkin orang akan mengatakan saya tidak etis kalau menilai orang yang sedang berada di dalam. Oleh karena itu, saya harus menyatakan seberapa sesuatu. kuat suara seorang Abraham Samad? Oleh karena itu saya harus menyatakan sesuatu supaya orang tidak sesat bahwa pimpinan KPK yang sekarang tidak bisa diharapkan sama sekali. Tapi Bang, KPK sekarang ada gunanya. Minimal untuk mentersangkakan capres lain karena menyuarakan hak angket. Oke, Shirley. Itu menarik itu. Jadi KPK sekarang sudah dipolitisasi. Jadi alat. Oke. Jadi hijack. alat. Baik, terima kasih Bang Ferry. Sekarang Artinya Shirley. dari penjelasan barusan kita dapat gambaran bahwa masalah mendasar yang sekarang dipertontonkan ke kita kan adalah politik basa-basi, Bang. Ya. Politiknya formalitas. Oke. Ini tentang politik menjilat. Dan apakah sudah semendasar itu masalah etika di negeri ini? Dan kalaupun iya, bagaimana kita harus keluar dari masalah ini, Bang? Anda bayangkan nggak ya, ada ketua KPU yang 4 kali dihukum dengan pelanggaran etika. Dan sekarang dia sedang melaksanakan pemilu. Bayangkan, kegiatan demokrasi macam apa di handle oleh orang yang 4 kali melanggar etika. Dan 2 diantaranya pelanggaran berat terakhir. Peringatan keras terakhir. Peringatan keras terakhir. Bayangkan. Kalau di Jepang, orang seperti ini udah bunuh diri jangan-jangan harakiri, iya kan? Saya garis bawain Shirley, Iya. ada muncul banyak penjilat-penjilat. Kalau di wayang, Iya. itu penjilat kayak Sengkuni justru orang yang paling gampang untuk jadi penusuk dari belakang.
Jadi kalau Bang Refli sama tadi kita nunggu momentum, kalau Bang Refli nunggu waktu ada pengakuan jadi 3 bulan bisa jatuh, siapa tahu para penjilat ini bisa berbalik jadi penusuk dari belakang. Loh, biasanya orang penjilat itu sangat gampang untuk Jadi Brutus. iya, jadi iya. Bagaimana? Mungkin dalam 3 bulan ada Brutus gitu. Ya, mungkin kadang-kadang kan kebenaran tuh bisa muncul dari pintu yang manapun kan. Jadi kalau misalnya seorang residivis mengatakan jangan mencopet karena mencopet itu tidak baik, masa kita nggak terima kan? Paham kan maksudnya? Iya, oke. Artinya kadang-kadang kita harus bedakan antara perbuatannya dengan apa yang dia ungkapkan. Bisa jadi apa yang diungkapkan benar karena based on true story kan. Nah, orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan itu bisa jadi mereka itu pelaku-pelaku pemilu curang. Ngomong saya ingat, Iya. dulu di zaman Gus Dur, moncong senjata, moncong meriam-meriam itu menghadap rakyat. Iya. Oke, tiba-tiba pada pukul sekian kalau nggak salah Pak Ramrisyad Triakudu sebagai apa waktu itu? Ramrisyad Triakudu. Riamisar. Iya, sebagai Pangkostrat atau apa? Bukan KSAD dia. KSAD. Tiba-tiba moncong meriam itu berbalik ke istana. Nah, momentum seperti itu mungkin nggak sekarang ini? Sosok seperti seorang Riamisar Triakudu seperti Iya, apakah itu ada- moncong ke rakyat loh. Tiba-tiba buat ke istana. Bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin nggak ini terjadi? Bukan tidak mungkin terjadi, tapi begini yang kita harapkan. Orang selalu mengatakan begini, kalau demo itu 10.000, maka moncong senjata masih ke rakyat. 20.000 masih ke rakyat. Tapi kalau sudah 100.000, 200.000, Dia balik 1 juta, dia balik. Karena doktrin TNI kita kan dia adalah tentara rakyat, tentara yang memang tumbuh dari rakyat. Nah itu yang membedakan dengan tentara negara lain. Oke, kita akan masuk ke box selanjutnya dulu. 2. Silakan Bang Abraham pilih nomor berapa? 2. 2. Oke, kita buka box nomor 2. Play or pass? Pas. Pas. Oke, pas ya. Selanjutnya Bang Raffi pilih box nomor berapa? Nomor 8. Berapa? Nomor 8 ya. 8 itu menurut aksara Sempurna. itu kan nggak terputus tuh. Sempurna. Jadi Sempurna dia. sempurna. Sesempurna apa? Wah, parliamentary threshold. Nah, ini pasti akan panjang juga pembicaranya. Saya berikan kesempatan untuk Kang Maman dulu mungkin. Tapi bagaimana rakyat bisa percaya dengan mereka kalau mereka juga adalah para pelanggar etik? Di mana kita tidak punya harapan pada ada orang-orang bersih lagi di dalam karena semua disebut pelanggar etik. Oke. Termasuk nanti ketika di DPR misalnya ada hak angket. Tapi kita nggak percaya juga pada orang kita di DPR. Dan kalau sampai tiba-tiba hak angketnya pun menyatakan tidak ada pelanggaran, siap juga menerimanya? Kemana? Ke sini atau ke Bang Abraham sama. Dua-duanya juga. Oke. Kedua-duanya. Bang Abraham sama. Saya ngomong Bang dulu. Abraham dulu. Di Indonesia kita bilang negara kita ini negara yang punya budaya yang paling kuat, punya adat yang paling kuat. Ya. Tapi apa yang terjadi di level pemimpinnya? Kan tidak seperti begitu. Kita tidak punya standar moral yang tinggi untuk menjadi ukuran seseorang itu bisa jadi pemimpin. Jadi satu-satunya gerakan massa dong kalau tadi kan 2 angket sama gerakan massa. Kang Maman menarik bagi saya. Ke MK kita sudah nggak percaya, ke lembaga KPU sama Bawaslu nggak percaya, ke DPR nggak percaya juga. Terus gimana? Harapan kita kan masih beruntung. Tapi saya mau Tapi jawab dulu. tunggu sebelum dijawab dulu. Ini masa kita dari tadi kan kita bicara soal gerakan massa. Masalahnya ini adalah massa yang mana? Karena di lapangan sendiri ini kan terbelah. Ada massa yang memang memahami apa yang sedang kita perbincangkan seperti malam ini. Ada juga yang massa sebenarnya juga tadi nerimo-nerimo aja dan juga pengen tenang-tenang aja menurut versi mereka. Sama seperti zaman penjajahan. Dari mungkin jutaan rakyat Indonesia yang berjuang kan paling cuma 1%-nya. Yang lainnya yang hidup sehari-hari. Ya, Sumpah Pemuda itu cuma 300 orang. Makanya. Ya, Tapi betul. kita bicara mengenai sebuah value yang kita anggap itu bisa mewakili orang-orang normal, orang-orang yang punya etika, punya logika. Karena itu ketika kita melawan kezaliman, saya kira itu orang akan menerima kita kalau seandainya perjuangan itu berhasil. Dan memang untuk berhasilnya perjuangan itu tidak semua orang mau berani ambil resiko. Tapi begitu sudah berhasil, saya yakin makin banyak orang yang akan datang dan ingin menjadi bagian dari itu. Oke. Kang Maman tadi mengatakan, saya misalnya bagaimana kalau DPR mengatakan tidak ditemukan apa-apa? Anda yakin nggak terjadi kecurangan dalam proses berpemilu? Kang Maman, Yakin nggak? silakan.
Yakin nggak kalau sekarang ini ada kecurangan? Kalau melihat pemberitaan-pemberitaan, iya. Nah, kalau DPR mengatakan tidak ada kecurangan, saya tidak akan terima tetap. Bayangkan, kecurangan ini sudah kasat mata, lalu tiba-tiba ada kesimpulan yang mengatakan tidak ada kecurangan. Itu pasti kita tidak akan terima. Persoalannya Bang, ya, sudah mulai dilontarkan tentang semua curang. nah, itu adalah cara. Karena itu kan kita harus buktikan. Misalnya begini, ada orang mengatakan, angket pilpres. Oh jangan pilpres saja yang diangket, Ya, semuanya. pilek juga. Pilek juga. Nah itu sama saja kita mau menangkap ikan di kolam, tiba-tiba kolamnya diubek-ubek begini, akhirnya kita nggak bisa ambil apapun. Kita kan punya yang namanya time frame. Skala prioritas dalam 60 hari itu apa yang mau kita ungkap. Oke. Kalau misalnya kita mau ungkap pilek juga, silakan. Tapi mungkin oleh tim atau kelompok yang berbeda. Ya. Tapi kalau misalnya tim yang sama dikasih pilpres, dikasih pilek, maka saya kira ujungnya justru kolam itu akan butek dan tidak akan ada ikan yang bisa kita tangkap. Bang Reh, Ya. kecurangan itu kan nyata sebenarnya. Ya. Tergantung alat bukti mana yang mau disampaikan. Misalnya soal parliamentary threshold ya. Ya. Ada angka partai tertentu 2,5%, Ya. tiba-tiba dalam hitungan hari Melunjak. menjadi 3,1%. Itu PSI ya maksudnya? Itu tanpa perlu dibuktikan Kan udah dengan berita video ada orang yang melakukan kecurangan. Sudah pasti. Ilmu matematika kan bisa menjawab, ilmu statistika bisa menjawab. Kan ini bisa disampaikan. Tapi kan sekarang eranya matinya ilmu pengetahuan. Dan ini yang menjadi problem tersendiri. Buktinya nyata, tapi ilmunya tidak bergerak, akhirnya orang nerimo-nerimo saja. Bang Refli sama Bang Abraham, ini kan bukan dari parpol, Ya. juga bukan dari institusi pemerintah dan yang punya power seperti itu ya. Saya tuh sebenarnya hanya penasaran, apa sih keuntungannya kemudian melakukan aksi-aksi ini, dan bukankah itu juga ada ancaman-ancaman yang harus ditanggung Nah, itu. secara pribadi, Bang Menarik Refli? itu. Kalau itu di zaman Pak Harto, Bang Refli udah nggak hidup. Nah itu masalahnya. Manusia itu kan dibekali oleh 3 hal yang barangkali menonjol. 1 harta, 2 kekuasaan, 3 ilmu pengetahuan. Harta saya tidak punya untuk dikatakan orang bisa bagi-bagi charity dan lain sebagainya. Kekuasaan tidak punya juga saya. Maka yang saya punya adalah ilmu pengetahuan. Saya harus pertanggungjawabkan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari sekolah-sekolah itu. Dan itu ada pertanggungjawaban akhiratnya. Anda tahu bahwa based on ukuran ilmu pengetahuan Anda itu, ini nggak benar sesungguhnya. Tapi Anda diam saja. Karena Anda takut. Takut miskin, takut tidak menjabat. Dan terakhir, the last, takut mati. Sekarang jadi lebih apa? Bukan, era sekarang ini adalah pemimpin sekarang lahir karena berkah reformasi dan demokrasi. Kalau tidak ada demokrasi dan reformasi, orang seperti Pak Jokowi nggak akan jadi presiden. Yang akan menjadi presiden pasti jenderal TNI, kan begitu. Dia bisa berkompetisi dan menjadi presiden. Karena itu, dia punya kewajiban etik dan moral untuk tidak membuat demokrasi itu jadi regresif. Apalagi kita otoriter kembali. Nah sekarang kemungkinan nanti peluangnya yang menjadi pemimpin adalah jenderal kehormatan. Bagaimana? That's okay, ya. That's Tapi okay. intinya menurut saya, tapi kan melalui sebuah proses berpemilu walaupun curang. Gitu. Baik, terima kasih Bang Refli. Bang Samad gimana tadi dengan pertanyaan tadi? Nggak Sebenarnya takut? garis besarnya seperti begitu, tapi saya ingin tambahkan begini ya. Bahwa ketika reformasi berlangsung itu ada 3 koreksi yang dia lakukan. Yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu yang kita koreksi sehingga lahirlah pemerintahan yang reformis. Itu yang kita katakan dan sampai sekarang. Dan itu yang menjadi konsensus kita sebenarnya. Tapi ketika pemerintahan ini berjalan, semua dilanggar, dilanggengkan. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat nepotisme. Nepotisme ini dilanggengkan dan menurut saya ini paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Orang akan permisif yang namanya perilaku nepotisme. Dan itu artinya apa? Itu artinya seluruh aspek kehidupan, sektor-sektor kehidupan kita diwarnai dengan nepotisme. Dan apa dampaknya kalau itu terjadi? Saya tidak bisa membayangkan bahwa berjuta-juta generasi muda yang ada di pelosok itu akan tidak punya harapan menjadi seorang pemimpin. Kenapa saya katakan dia tidak punya harapan menjadi seorang pemimpin? Karena mereka melihat bahwa di Indonesia orang tidak akan mungkin menjadi seorang pemimpin kalau dia tidak terlahir dari anak
seseorang yang punya kedudukan. Karena meritokrasi dan kompetensi itu dihilangkan sama sekali. Nah, Itulah yang terjadi sekarang. Oleh karena itu sebenarnya lewat Q&A ini saya ingin katakan begini, kalau Anda diam, Anda membiarkan praktek nepotisme ini, berarti Anda itu bagian dari orang yang permisif terhadap kejahatan nepotisme. oke. Baik, luar biasa dua bintang tamu kita Bang Refli dan juga Bang Abraham semangatnya. Sejauh mana bisa menerima hasil itu dan langkah apa yang mungkin akan dilakukan? Sebelum saya ke bintang tamu, saya minta pendapat dulu masing-masing dari para panelis terkait dengan hasil pemilu yang nanti akan diumumkan atau ditetapkan. Saya doakan Prabowo untuk sehat minimal 5 tahun ke depan. Karena kalau enggak, Gibran yang gantiin. Jadi, Baik, terima kasih Bang Ferry. Silakan Bang Ferry. Ya ini bukan soal terima tidak terima ya. Ini soal bicara mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah ini yang mau kita sampaikan. Ini curang. Jangan paksa kami mengatakan ini benar begitu ya. Baik, terima kasih. Silakan Shirley. Siapapun yang nanti pada akhirnya dideklarasikan sebagai pemenang oleh KPU, maka perjuangan kita anak muda nggak selesai. Ini adalah tentang demokrasi yang harus terus berlanjut sesuai dengan tracknya. Baik, terima kasih Shirley. Mbak Tejo, silakan. Saya harus bisa menerima pelajaran dari ahli-ahli hukum tata negara bahwa pada akhirnya di demokrasi kita harus mengalah pada yang menang. Walaupun kita nggak setuju. Kalau saya nggak suka musik tertentu. Saya suka musik klasik, suka musik gamelan, suka musik rock, tapi musik yang nggak suka. Tapi kalau saya di terminal, saya di stasiun, saya menerima bahwa itulah yang jadi massa yang menang, gitu loh. Saya oke, nggak apa-apa. Aku berusaha sambil minum kopi sambil mendengarin. Cuman kan mereka nggak dipaksa untuk nyetel metal, nggak dipaksa untuk nyetel dangdut. Mereka keinginannya sendiri. Nah, sementara yang ini yang suara banyak kan karena dipaksa. Itu problem itu. Jadi menerima. Aku menerima karena mereka nggak dipaksa untuk nyetel dangdut, nggak dipaksa untuk nyetel metal, nggak dipaksa untuk nyetel reggae. Kalau yang pemilu? Kayaknya muter sendiri radionya. Berarti nggak terima. Oke, nggak terima. Kang Maman. Saya sih berharap hak angket terwujud supaya makin terang benderang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rada berbeda dengan Bang Refli. Saya berharap kalau memang kita tidak setuju, keluar dong dari sistem ini. Jangan maki-maki di luar, tapi kakinya tetap sebagai komisaris, sebagai duta besar dan lain sebagainya. Perlawannya terlalu setengah-setengah. Ya, kita nggak bisa berharap pada orang-orang seperti itu. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Kang Maman. Baik, Pamungkas ya, Bang Abraham dulu, silakan. Pertama, seperti yang tadi Bang Ferry katakan, pasti kita tidak bisa menerima ya. Tapi yang terpenting menurut saya jadi catatan saya, ada 4 front yang harus kita lakukan, ya, harus kita kapitalisasi dan ini kita integrasikan supaya kita sampai ke tujuan. Front pertama seperti tadi yang dikatakan Refli, MK. Kemudian front kedua adalah angket. Front yang ketiga adalah gerakan massa dan front yang keempat menggunakan media sosial. Karena tanpa kita menggunakan 4 front ini, maka hampir dipastikan kita akan sulit menemukan sebuah harapan yang kita cita-citakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Abraham. Kalau Bang Refli, silakan. Iya, bayangkan ya, negeri kita ini kembali menjadi negeri yang otoriter. Negeri yang tidak ada lagi kebebasan setelah kita menikmatinya sejak tahun 98. Kita pernah hidup di era Orde Baru dan kita tahu betul bagaimana era Orde Baru tersebut kita dibungkam. Karena itu ya kita harus melawan. Tentu ketika melawan ada level perlawanan kan. Kalau kita punya pedang kita pakai pedang. Kalau kita tidak bisa pakai pedang artinya kekuasaan, pakai bicara. Tapi kalau kita tidak mampu bicara lagi, ya sudah kata Nabi dengan hati yang menolak. Bahwa kita tidak pernah membenarkan praktek curang sebagai sesuatu yang dipaksakan kepada kita untuk menerima. Saya tidak akan pernah menerima kecurangan, tindakan tidak demokratis, ketidakadilan sebagai bagian dari hidup. Insya Allah mudah-mudahan begitu terus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sekali lagi terima kasih untuk para bintang tamu, panelis dan juga rekan-rekan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Terima kasih untuk suara-suaranya. Semoga bisa membawa suatu inspirasi dan kemajuan untuk negeri ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.